Shalom, selamat pagi anak-anakku dari TK dan SD Kristen Banyumas yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersama-sama kita hari ini akan mendengarkan sabda firman Tuhan melalui renungan. Namun sebelum kita akan mendengarkan renungan, kita akan buka di dalam doa. Mari kita buka di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kami anak-anak-Mu TK SD Kristen Banyumas di tempat ini, Bapa, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu melalui renungan harian pada hari ini 18 September 2021. Buka hati dan pikiran kami, pekakanlah seluruh panca indera kami sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu sekaligus dapat melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami semuanya akan siap mendengarkan. Doa ini hanya kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Renungan pada hari ini Sabtu 18 September 2021 diambil dari Yakobus, ya, dari Injil Yakobus ayat 3 pasal 16, ya. Ayat 3 pasal 16 yang berbunyi demikian. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan dosa. Maka diulangi lagi dari Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan dosa. Pak Ati jadi teringat dengan sebuah pujian, ya, syair pujian yang kurang lebih begini. Hati-hati gunakan hatimu, hati-hati gunakan hatimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan hatimu. Ya, diceritakan pada renungan hari ini, yaitu seorang penyemir sepatu, ya. Dia seorang anak, bekerja atau pekerjaan sehari-hari dia adalah seorang penyemir sepatu, ya. Namun penyemir sepatu ini dia senantiasa tidak bersyukur karena apa yang dipikirkan oleh penyemir sepatu yaitu sesuatu yang mustahil, ya. Dia membayangkan bahwa setiap orang itu hidupnya pasti enak, ya, hidupnya pasti bahagia dengan memiliki harta benda yang berlimpah. Itu karena si penyemir sepatu ini tidak senantiasa bersyukur apa yang dia lakukan, yaitu pemberian Tuhan. Ya, karena dia itu pekerjaannya hanya semir sepatu. Di dalam hatinya dia selalu berhayal, ya, menghayal suatu ketika dia kapan bisa membeli mobil lah, kapan saya bisa mempunyai rumah yang bagus, yang besar, terus uang berlimpah. Itu yang senantiasa dipikirkan di dalam hati oleh penyemir sepatu itu. Suatu ketika dia sedang melamun membayangkan dia ingin seperti orang-orang lain, ada sebuah mobilnya sangat bagus, mewah, ya, berhenti persis di depannya. Karena si penyemir sepatu ini kerjanya itu di depan
sebuah minimarket, sebuah supermarket, bukan minimarket, supermarket. Ketika mobil itu berhenti, keluarlah si sopir, ya sopirnya keluar ingin membeli sesuatu masuk ke supermarket. Tepat ketika si semir sepatu ini, ya penyemir sepatu ini sedang membayangkan dia punya mobil mewah, di depannya itu ada mobil mewah. Dia membayangkan, enak benar ini orang sudah punya mobil mewah, uangnya banyak, bisa belanja apa saja. Dan bertepatan dengan si penyemir sepatu ini menghayal ke arah mobil, di dalam mobil itu ada orang, ya ada orang. Ternyata orang itu adalah si pemilik mobil atau tuannya. Tadi yang turun itu supirnya. Si tuan ini melihat penyemir sepatu. Si tuan ini juga memikirkan di dalam hatinya bahwa senangnya jadi penyemir sepatu. Dia bisa santai duduk, bisa melamun. Kebalikannya, penyemir sepatu juga menghayal ingin mempunyai mobil, enak ya jadi orang kaya. Bertepatan dengan arah ya, dengan arah. Si tuan ini melihat penyemir sepatu juga melihat tuan itu. Lalu si tuan ini melambaikan tangannya mengajak si penyemir sepatu untuk mendekat. Betul juga, si penyemir sepatu ini mendekat. Begitu si penyemir sepatu ini mendekat ke mobil, ya, apa yang dilihatnya? Ternyata si tuan ini tidak mempunyai kaki, ya, tidak mempunyai kaki. Ya, dan pada saat itu juga si tuan ini berbicara kepada si penyemir sepatu. "Hai, penyemir sepatu, maukah kau menjadi aku?" Gitu kan, dengan hati yang sangat cemas, berdebar-debar karena melihat tuan ini tidak mempunyai kaki. Si penyemir ini langsung kabur, ya, saya tidak mau, tapi langsung berlari, ya, berlari. Nah, karena si penyemir sepatu itu kaget, alangkah kagetnya. Nah, pesan apa yang didapat dari cerita ini? Yaitu, hendaklah menjadi orang itu selalu mensyukuri, ya, jangan membuat hati ini menginginkan sesuatu yang tidak mungkin, ngayal. Syukuri saja karena semuanya ini adalah pemberian Tuhan. Ya, meskipun tuan ini kaya raya tapi dia tidak mempunyai kaki. Dia juga tidak bisa berlari-lari, apalagi santai seperti penyemir sepatu tadi yang dilihatnya. Ya, dia bisa ngobrol sana sini, berjalan ke sana kemari, ya. Namun begitu juga dengan penyemir sepatu ini. Juga dia menghayal ingin kaya, ingin punya mobil, tapi dia tidak mensyukuri bahwa dia itu lebih komplit, diberi fisik yang lebih komplit. Itulah tadi anak-anakku semuanya renungan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita dan kita senantiasa selalu bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Terima kasih. Semoga renungan ini bermanfaat bagi kalian, dan Pak Adi akan menutup renungan pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan hati penuh ucapan syukur kami datang di hadirat-Mu Bapa. Berkati kami untuk kami senantiasa menjadi anak-anak yang senantiasa bersyukur, karena kami semuanya adalah umat pilihan Tuhan, dan apa yang diberikan Tuhan kepada kami senantiasa bersyukur. Tuhan, berkati kami di dalam kami belajar demi masa depan dan cita-cita kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, doa ini hanya kami pinta di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapa,
Haleluya. Amin. Untuk renungan pada hari ini selesai, dan Pak Katim mengucapkan selamat belajar, tetap semangat. Semoga Tuhan memberkati kalian semuanya. Salam.